Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam Sabda Saban Hari untuk Pekan Biasa ke-13 dengan saya, Romo Thomas Ferry Soeharto, OFM. Pada Pekan Biasa ke-13 ini, permenungan kita akan didasarkan pada bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus, bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat itu. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub dan dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu.
Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada banyak dongeng-dongeng yang pernah kita dengar. Salah satu dongeng yang cukup biasa didengar orang, tapi mungkin juga sering kita lupakan. Itu dongeng tentang sup batu. Saya suka menceritakan, bukan karena supnya, tapi karena sup batu, sesuatu yang menarik. Dan dongeng ini sebenarnya punya banyak nama sih. Ada yang dikatakan, oh ini bukan sup batu, tapi sup kampak, atau sup kayu, atau sup paku. Tapi inti ceritanya sama. Yaitu bahwa ada seorang pengembara dari luar daerah yang kemudian datang, dan tidak ada orang di tempat itu yang peduli dengan pengembara itu. Padahal pengembara itu kelaparan. Dia coba untuk minta makan di satu rumah, tapi tidak mendapatkan penerimaan, bahkan dibukakan pintu pun tidak. Pergi ke rumah lain, dibuka tapi ditutup lagi karena tidak kenal. Pergi ke tempat lain lagi, ternyata malah dimarah-marahi. Pergi tempat lain malah dikejar anjingnya dan sebagainya. Jadi pokoknya pengembara itu tidak diterima dan ditanggapi oleh para penduduk di situ. Dia padahal sedang kelaparan, jadi butuh makanan. Tapi dia tidak kehilangan akal ya. Ya memang dari orang-orang yang biasa perhatian pada orang asing, tentu anak-anak lah yang biasanya punya perhatian. Tapi anak-anak dilarang oleh orang tuanya, jangan bergaul dengan orang asing, jangan keluar, nanti bahaya. Nah, tapi banyak anak-anak yang mengintip. Nah ini dimanfaatkan oleh pengembara itu. Dia kemudian duduk di bawah pohon, di lapangan di tengah-tengah rumah-rumah itu, dan kemudian mulai mencari kayu-kayu kering. Lalu kemudian dia mengeluarkan kaleng yang selalu dia bawa, karena tidak ada tempat untuk apapun dalam memasak. Dia punya kaleng yang selalu dibawa kemana-mana. Lalu dia mencoba mencari air. Kebetulan ada sungai dekat situ, dia ambil airnya. Lalu kemudian dia mulai masukkan batu dan mulai memasak batu itu. Tentu saja perbuatan pengembara itu buat anak-anak heran. Orang itu bikin apa ya? Kok dia ambil air, lalu kemudian merebus air dan memasukkan batu. Kok hanya batu? Memang batunya menjadi apa? Maka anak-anak meskipun dilarang orang tuanya, tapi orang tuanya lalu sibuk, lalu bisa menyelinap keluar, mulailah mendatangi pengembara itu. Mula-mula satu anak, lama-lama beberapa anak berkumpul, dan mereka mulai bertanya, Pak, bikin apa sih Pak? Anak-anak kan biasanya ingin tahu ya. Lalu pengembara itu mengatakan, ini sedang masak karena sedang lapar nih. Bapak masak apa kok aneh tadi? Kok cuma batu doang? Ya, saya masak namanya sup batu. Emangnya enak Pak? Kamu belum pernah merasakan ya sup batu ya? Belum Pak. Saya punya batu, ini batu istimewa. Dia dimasak dengan air pun nanti airnya menjadi luar biasa enaknya. Wah, anak-anak pada penasaran karena jarang sekali ada ibu-ibu kan pasti nggak pernah ya masak hanya dengan batu saja. Jadi mereka penasaran dan mereka keliling di situ. Lalu ketika air itu sudah mendidih, si pengembara mencoba mencicipi. Waduh, enak sekali. Lalu anak-anak ingin tahu, masa enak sih? Masa enak? Enak ini. Tapi sebenarnya kalau mau kalian merasakan yang jauh lebih enak lagi, yang lebih enak lagi, itu kalau ditambah garam, ya kayak kurang garam nih. Wah. Lalu anak itu mengatakan, saya ada garam di rumah. Saya ambil dulu ya. Dia pulang ke rumah, ambil garam. Terus dimasukin garam. Cicipi lagi sama pengembaranya. Sudah enak nih, tapi kayaknya kalau ditambah lada lebih enak deh ini. Wah, anak yang lain bilang, saya punya lada. Lalu dia pulang ke rumah ambil lada, masukkan lada ke situ. Setiap kali dicicipi, selalu saja pengembara mengatakan, ini enak, tapi lebih enak lagi kalau ditambah ini dan itu ya. Ada ditambah sayur sedikit, ditambah daging sedikit, ditambah bumbu ini sedikit ya. Dan anak-anak karena hanya diminta sedikit-sedikit itu, mereka pulang, saya punya.
Mereka ada yang ambil daging sedikit, ada yang ambil sayur sedikit, ada yang ambil bumbu ini sedikit, bumbu itu sedikit. Semua dicampur di situ. Dan memang kemudian rasanya menjadi enak. Nah, ketika kemudian anak cicipi, oh iya betul, enak sekali. Lalu mereka hanya mencicip satu sendok. Nah, tapi karena hanya di kaleng kan habis cepat. Lalu mereka pulang, ceritalah ke orang tua mereka, oh ternyata pengembar tadi luar biasa mama, luar biasa papa. Dia masak sup batu, enak sekali sup batunya. Nah, orang-orang dewasa jadi bingung juga. Ah, sup batu? Emangnya batu enak dibikin sup? Nah, lalu kemudian mereka datang ke pengembara itu. Coba kami ajarkan juga dong. Kami diajari juga dong cara membuat sup batu itu. Nah, kalau begitu boleh sediakan panci yang agak besar kah? Wah, lalu ada yang, oh saya punya panci besar. Oh, datang bawa panci besar. Lalu, oh airnya, oh ada yang lain kasih airnya. Lalu kemudian taruhlah batu itu di panci lah, direbus ya. Lalu kemudian mendidih dan sama seperti tadi. Si pengembara mulai, wah ini kalau ditambah ini sedikit enak, sebegini. Dan mereka pulang, ambil apa yang mereka punya. Dan akhirnya memang sup itu menjadi sup yang bermacam ragam isinya. Di dalam tidak hanya batu dan enak. Dan mereka semua puas. Nilai atau makna dari cerita ini adalah sebenarnya bahwa kalau kita itu bersatu dan saling memberikan apa yang bisa kita berikan untuk kebahagiaan banyak orang, maka tidak ada kata tidak mungkin. Jadi dalam masyarakat yang miskin sekalipun, kalau ada kegotong royongan, kebersamaan, saling mempedulikan satu sama lain, dan kemudian memberikan apa yang mereka punya meskipun sedikit, tapi ketika itu dikumpulkan dan disatukan dan dipadukan, maka masyarakat itu akan bisa mengatasi segala kesulitannya meskipun mereka masyarakat yang miskin, tapi mereka bisa lepas dari banyak kesulitan atau bahaya, entah kelaparan, entah apa, bisa mereka atasi kalau ada kebersamaan, ada kesatuan. Itulah nilai dari atau makna dari cerita itu. Dan itulah juga yang mau ditekankan Yesus Kristus dalam Injil pada pekan ini. Kepedulian. Dan itulah yang membuat hidup kita menjadi hidup yang bahagia. Bukan karena kita mendapatkan banyak, tapi kalau kita bisa peduli pada semakin banyak orang. Itulah yang akan membahagiakan kita. Nah, kita oleh Yesus diingatkan jangan hanya menjadi orang yang berdesak-desakan. Dalam Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus sedang mengunjungi atau sedang mau menuju ke rumah kepala rumah ibadat yang anaknya sakit. Tapi orang-orang itu yang bersama-sama dia datang itu bukan pertama-tama karena ada peduli pada orang itu, pada anak itu. Tapi karena ingin melihat mujizat, melihat sesuatu yang luar biasa. Sehingga ketika ada orang yang menderita di tengah-tengah mereka dalam kumpulan itu, tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli. Maka tadi ada orang yang sakit pendarahan, dia tidak ada yang peduli pada dia, dan dia pun harus menembus kerumunan itu karena dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Dan karena banyak orang berkerumun, berdesak-desakan, dia sampai nggak bisa mengungkapkan pada Yesus apa yang menjadi permohonan, kebutuhannya, keinginannya untuk sembuh itu. Dan ya dia percaya bahwa meskipun dia tidak bisa, tapi dengan menjamah jubahnya, maka dia bisa sembuh. Dan memang betul terjadi mujizat bahwa dengan menjamah jubah Yesus, dia sembuh. Dan Yesus merasa ada tenaga yang keluar. Maka ketika dia bertanya, murid-murid bingung, oh banyak yang desak-desakan kok, bilang siapa yang menyentuh saya. Nah, menyentuh saya. Nah, menarik bahwa banyak orang berdesak-desakan, tetapi yang dirasakan menyentuh Yesus hanya satu orang. Yang lain meskipun mepet-mepet, mungkin nyenggol-nyenggol Yesus, tapi Yesus tidak merasakan sentuhan mereka. Hanya satu orang yang dirasakan sentuhannya, yaitu orang yang sakit pendarahan itu. Itulah karena Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia peduli pada orang, sehingga orang yang membutuhkan dia rasakan. Tapi orang yang tidak punya kepedulian, dia tidak akan rasakan. Maka banyak orang yang ada di sekitarnya, tapi tidak menjadi perhatiannya, karena mereka tidak punya kepedulian. Mereka tidak punya kepercayaan. Lain dengan
orang yang sakit pendarahan tadi, wanita yang sakit pendarahan tadi, dia punya kepercayaan. Maka begitu dia menyentuh jubah Yesus, maka Yesus merasa sentuhan itu. Nah, kepercayaan orang itulah yang membuat Yesus merasa disentuh. Sementara orang-orang yang berdesak-desakan, yang menyinggol dia, tidak dirasakan sentuhannya. Karena mereka tidak punya kepercayaan, tidak punya harapan pada Yesus. Mereka hanya ingin melihat mujizat, ingin melihat yang luar biasa, tetapi hati mereka sendiri tidak dipenuhi dengan kepercayaan tadi. Karena tanda orang yang percaya adalah punya kepedulian. Tanda orang yang percaya adalah punya perhatian pada orang lain. Seperti Yesus yang juga punya kepedulian dan perhatian pada orang lain, khususnya mereka yang menderita, yang miskin, yang membutuhkan pertolongan. Nah, kepedulian inilah yang mau diangkat oleh Yesus untuk menjadi bagian dari hidup kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya. Sehingga kita tidak hanya senggol-senggol, desak-desakan dengan Yesus, tapi tidak menyentuh hati Yesus karena kita tidak percaya, karena tidak punya kepedulian. Tapi mari kita menjadi orang seperti orang yang menderita pendarahan tadi, yang percaya karena itu sentuhannya dirasakan oleh Yesus. Dan kita juga, hidup kita akan dirasakan oleh banyak orang. Kalau kita juga menyentuh mereka dengan kepedulian, dengan perhatian mereka. Dan hidup itu sendiri adalah sebuah keharmonisan dalam kepedulian satu sama lain. Kalau kita mendengar dari bacaan-bacaan lainnya dalam Ekaristi pada pekan ini, bacaan pertama mengingatkan kita dari kitab Kebijaksanaan bab 1 ayat 13-15, bab 2 ayat 23-24, mengajak kita untuk yakin bahwa Allah itu tidak menciptakan maut. Allah itu tidak menciptakan atau mendatangkan penderitaan. Jadi kalau kita menderita dan kemudian kita protes pada Allah, itu salah. Bukan Allah yang menciptakan penderitaan. Allah itu Maha Kasih, tidak mungkin daripadanya berasal penderitaan. Tapi Allah membiarkan kita untuk masuk dalam penderitaan. Karena supaya kita bisa juga akhirnya tersentuh hati kita pada orang lain yang menderita. Jadi kalau hidup kita penuh dengan kepedulian, kalau hidup kita penuh dengan keharmonisan di mana satu sama lain saling peduli, maka penderitaan yang satu akan bisa diatasi oleh karena kepedulian banyak orang. Sehingga tidak ada lagi orang yang akan menderita, justru karena kepedulian banyak orang. Tapi kalau kita tidak peduli pada banyak orang atau pada orang lain, maka ya penderitaan akan tetap berada di dalam hidup kita, berada dalam masyarakat kita, karena kita justru disempurnakan karena kebersamaan. Itu yang kita bisa dengarkan dalam bacaan kedua. Bacaan kedua, surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, bab 8 ayat 7, ayat 9, itu mengatakan bahwa orang akan dicukupi kekurangannya oleh orang lain. Sehingga ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi ketika orang mengumpulkan banyak tidak kelebihan karena dia berikan pada orang lain. Sementara orang yang punya sedikit tidak kekurangan karena dia mendapat dari orang lain. Nah, itulah hidup bahagia, itulah hidup sejati yang oleh Yesus kita diajak untuk menciptakannya atau untuk mewujudkannya. Hidup dalam kebersamaan, hidup dalam keharmonisan. Sehingga tidak ada satupun dari kita yang akan kekurangan, tidak ada satupun dari kita yang akan kelaparan, tidak ada satupun dari kita yang akan kelebihan atau kemudian hanya dia sendiri yang kaya, yang lain menderita dan sebagainya. Tidak, karena pasti dalam berbagi semua menjadi cukup untuk semua. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelebihan. Sehingga kemudian terjadi keharmonisan dan kebahagiaan hidup bersama. Tidak ada jenjang antara yang miskin dan yang kaya karena semua peduli satu sama lain. Sehingga meskipun dia tidak punya apa-apa, dia juga bisa hidup dengan sejahtera karena yang lain yang punya itu selalu memberi support. Itulah gambaran gereja perdana dan itulah juga gereja yang dicita-citakan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Gereja yang semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat dalam sebuah keharmonisan
yang buat kita mampu untuk menghadapi wabah kita yang kita hadapi sekarang ini. Kita mampu karena berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati.